Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode 171, dingin. Sekarang tema kita adalah tentang ekonomi, tentang perburuhan. Ada pertanyaan kepada Pak Jokowi, kan Pak Jokowi itu adalah seorang yang memperjuangkan hak-hak wong cilik. Tetapi kenapa sekarang malah memperjuangkan hak-hak pengusaha besar dan melibas orang-orang kecil atau wong cilik? Nah, terlepas dari perdebatan itu, saya katakan bahwa Omnibus Law itu sesungguhnya adalah satu masalah yang tidak dipahami oleh banyak orang, baik yang mendukungnya maupun yang menolaknya. Itu saya yakin sebagian besar belum membacanya, belum membaca draftnya. Betul kan? Yang terjadi adalah draft itu kemudian dirangkum oleh segelintir orang, kemudian ditafsirkan oleh segelintir orang yang lain lagi, kemudian dibuat poin per poinnya, dan poin-poin itu kemudian disebarkan. Jadi poin yang disebarkan itu bukan draftnya, bukan rangkumannya, tetapi perspektif dari satu pihak atas rangkuman dari rangkuman draft yang dimaksud itu. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yang kemudian menjadi polemik itu ternyata bersumber dari kesalahpahaman. Makanya sekalian juga saya sampaikan di sini kepada Baraya, saya ingatkan lagi ya. Kalau Baraya menyikapi polemik, saya sarankan Baraya minimal punya dua bekal. Yang pertama, faktanya, fakta kerasnya. Yang kedua, Baraya harus mengetahui perspektif dari dua sisi yang berlawanan. Kan mungkin orang-orang yang subscriber baru misalkan di channel saya ini mungkin agak kebingungan. Dulu-dulu waktu misalkan saya bikin tema tentang Jokowi, saya dianggap sebagai anti Jokowi. Kemudian ketika ada kasus Omnibus Law, saya dianggap sebagai pro pemerintahan, pro Jokowi. Enggak gitu Baraya. Saya sampaikan sekali lagi ya, Jokowi atau para oposisinya itu sama-sama manusia, siapapun mereka. Jadi ada dalam satu hal mereka mungkin benar, ada dalam hal yang lain mungkin mereka salah. Yang salah itu adalah kalau pro Jokowi terus-terusan atau kontra Jokowi terus-terusan. Nah, ya itu mah hanya untuk sekedar mengingatkan saja lah. Nah, sekarang saya pengen memberikan penekanan bahwa terkait buruh itu Baraya, mau kasus apapun, mau dimanapun, pemerintah manapun di seluruh dunia tidak akan berpihak pada buruh. Catat kata-kata saya. Kenapa begitu? Kita akan bahas. Yuk kita mulai. Ceritanya begini, kita mulai dari yang pertama. Kenapa pemerintah tidak mungkin mendukung para buruh? Karena di dalam negara demokrasi, ongkos politik itu sangat mahal. Kawannya kawan saya, dia ingin menjadi anggota DPRD di salah satu kabupaten yang cukup jauh dari peradaban kota. Tetapi hanya untuk masuknya saja, untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, dia harus bayar, ini 5 tahun yang lalu ya, dia harus bayar sekitar 750 juta rupiah kepada partai politik, yang partai politik itu pun partai politik mediocre gitu, menengah ke bawah. Belum bayar kampanyenya dan sebagainya. Kemudian kawannya kawan saya, seorang wartawan, ngobrol sama saya. Dia menceritakan salah seorang gubernur di Indonesia yang sangat terkenal, sangat terkemuka, dan dikenal sebagai orang yang jujur. Tetapi menjelang pemilu, dia membayar media massa sekitar 400 miliar rupiah. Uang itu tentu saja tidak bisa dilacak oleh Bawaslu, tidak bisa dilihat oleh KPU dan sebagainya. Karena ya ngasih aja itu kan bukan atas nama dia, tapi orang-orang rahasia di belakangnya ngasih ke orang rahasia di belakang media massa, kan tidak ada yang tahu dengan transfer itu. Nah, tetapi media massa kemudian memberitakannya juga biasa-biasa aja, nampak tidak terlihat apapun. Tetapi media massa tentu saja sudah mengetahui bagaimana caranya mengompori, bagaimana caranya mengubah perspektif seseorang atau perspektif sekelompok orang terhadap satu tokoh tertentu. Dan benarlah dia menang. Jadi walaupun tidak banyak pasang baligo, tidak banyak pasang poster dan sebagainya, tetapi dengan memanfaatkan media yang tidak pernah diketahui bagaimana cara kerjasamanya itu, si Pak Gubernur itu menang. Artinya maksud saya adalah untuk menjadi pejabat di Indonesia atau bahkan untuk menjadi pemerintah di Indonesia, itu biayanya sangat-sangat mahal. Nah, kalau biayanya sangat mahal, uangnya dari mana? Kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama adalah si calon itu adalah orang kaya, dalam kurung pengusaha. Kemungkinan yang kedua, ada sponsor di belakangnya. Nah, dua-duanya akan mengambil kesimpulan, akan mengarahkan pikiran kita bahwa orang yang sudah terpilih menjadi pemerintah nanti itu mustahil mendukung buruh, pasti mendukung para pengusaha. Karena dirinya lah pengusaha atau yang membackinginya adalah pengusaha.
Maka sering saya katakan, di negara demokrasi, seseorang bukan dipilih oleh rakyat, ya, untuk menjadi penguasa. Yang terjadi adalah satu calon itu menggerakkan kekuatan sumber daya di belakangnya untuk merekayasa masyarakat memilih dia. Dengan uang yang sebesar itu, apakah berasal dari mereka? Tidak, tetapi berasal dari mereka ditambah dengan orang-orang di belakangnya yang mendukung. Siapakah orang-orang yang di belakangnya mendukung itu? Buruh. Kan nggak mungkin buruh itu hanya diambil suaranya saja. Nah, ini adalah salah satu konklusi naif dari salah satu perspektif. Kita lihat perspektif yang lain. Nomor 2. Pemerintah akan mendukung pengusaha dibanding buruh karena pengusaha itu sudah diketahui, sudah terbukti, sudah memiliki reputasi, dan jelas wujudnya bahwa mereka mampu mengelola ekonomi jauh lebih baik daripada para buruh. Bisakah orang miskin itu mengungguli orang kaya? Bisa saja kalau dia mau. Pernah saya kasih ilustrasi dan saya sebut ilustrasi di sini. Maaf ya mengulang, tapi saya sebutkan saja. Begini. Ada pasar swalayan milik orang kaya, dan di sebelahnya ada pasar tradisional yang jongko-jongkonya itu dimiliki oleh fakir miskin, oleh orang-orang kecil misalkan ya. Nah, bisakah si pasar tradisional ini menyaingi atau bahkan mengalahkan si swalayan itu? Sangat bisa sebenarnya. Kalau pasar tradisional ini berani misalkan mengusir semua premannya, kemudian mengatur barang dagangannya dengan sangat rapi, membuat itu satu pasar tradisional itu menjadi rapi, hijau, wangi, dan sebagainya, dia bisa menyaingi bahkan membangkrutkan swalayan yang ada di sini. Sebenarnya bisa. Tetapi pasar tradisional ini tidak mau melakukannya. Entah bagaimana, pokoknya mereka tidak melakukannya. Mereka membuat pasarnya tetap kumuh, tetap jorok, tetap kotor, tetap seributan, tetap banyak preman, tetap banyak tukang parkir yang suka malakin, dan sebagainya. Akhirnya, apalagi di musim hujan, banyak sekali orang-orang yang malas ke pasar tradisional dan pindah ke pasar swalayan. Artinya, dalam konteks ini adalah orang kaya menjadi kaya karena dia mampu mengelola keuangannya, sedangkan orang miskin menjadi miskin karena dia gagal untuk menciptakan kesuksesannya sendiri. Nah, kalau dalam perspektif ini, maka mustahil pula ada pemerintah yang akan mendukung buruh atau mendukung fakir miskin atau wong cilik dibanding dia mendukung pengusaha. Maksudnya, kalau ada pemerintah, kemudian ada dua pihak yang meminta, si pemerintah akan cenderung memberikan kepada si pengusaha, karena si pengusaha itu sudah ketahuan bisa mengelola uangnya dan akan segera mengembalikan modalnya dan akan memberikan kepada saya konsesi pajaknya, dan kemudian dia akan memberikan pabrik yang memberikan kesejahteraan buat masyarakat kebanyakan. Kan begitu. Kalau saya berikan kepada fakir miskin, hal itu tidak akan terjadi. Mungkin uangnya akan habis, akan seret, akan mandeg, tidak terjadi apa-apa. Contoh yang lain adalah seperti ini. Pemerintah sekarang punya uang sekitar 1.000 triliun, anggaplah seperti itu. Dia akan menyerahkan kepada orang kaya atau orang miskin, kepada dua-duanya. Sekarang ya, yang sekarang. Nah, kepada si miskin diberikan dengan cara apa? Subsidi. Jadi BBM disubsidi, makanan, pertanian, pupuk, apa semuanya disubsidi. Karena katanya dalam tanda kutip buat fakir miskin. Apa yang terjadi? Membebani negara, membebani bangsa, tetapi si rakyat yang miskin itu tetap miskin. Udah disubsidi bagaimanapun tetap aja kondisi ekonominya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau saya memberikan uang itu kepada si kaya itu akan bikin pabrik, akan bikin perumahan, akan bikin perhotelan yang semuanya menyerap tenaga kerja, dan si miskin-miskin tadi itu terbantu juga ekonominya. Nah, jadi maksudnya dalam perspektif ini, ingat ya, kita menggunakan multi perspektif. Dalam perspektif ini, pasti pemerintah akan mendukung, memberikan dana kepada si kaya, memanjakan si pengusaha, dan mengabaikan orang-orang yang miskin. Alasan ketiga, kenapa pemerintah mustahil untuk mendukung buruh, tapi mendukung pengusaha. Saya ilustrasikan, anggaplah Baraya punya kolam ikan 3 kali 3 meter. Di situ ada ikan mas yang besar-besar, kemudian ada ikan impun yang kecil-kecil, atau ikan cupang, atau apa, pokoknya yang kecil-kecil. Pada suatu saat, Baraya tidak punya cukup uang, sehingga Baraya hanya bisa membeli satu jenis pakan ikan saja. Pakan ikan yang besar atau pakan ikan yang kecil yang ingin Baraya beli. Kalau Baraya beli pakan ikan kecil untuk memberi makan ikan kecil, maka yang terjadi adalah si ikan-ikan kecil itu akan gendut, mungkin. Tetapi dalam waktu 1 minggu, ikan-ikan kecil itu akan habis dimakan sama ikan-ikan besar, karena si ikan-ikan besar tidak dapat makanan. Begitu kan? Tapi kalau Baraya beli pakan ikan untuk
ikan-ikan besar itu, Baraya kasih ikan-ikan besarnya, maka ikan besar itu akan kenyang, tidak jadi memakan ikan-ikan kecil, dan ikan-ikan kecilnya juga dapat makanan. Dari mana? Mohon maaf, dari nya ikan-ikan besar. Maaf ya, ilustrasinya agak ngeri, tetapi saya yakin Baraya pasti ngertilah maksud saya. Kawan saya adalah seorang kepala desa di salah satu provinsi di Indonesia. Desanya itu adalah desa petani. Kebanyakan warga desa itu memiliki beberapa petak tanah, kemudian ditanami oleh beberapa komoditi perkebunan. Tapi sampai suatu kali gubernur ganti, dan gubernur ini cenderung pro rakyat, katanya ya, pro rakyat kecil. Akibatnya apa? Pengusaha-pengusaha besar itu galau, dan pengusaha besar itu akhirnya datang ke desa teman saya tadi itu. Dia minta, "Pak, ini tanah segini, tanah perkebunan, saya beli semuanya. Saya beli semuanya." Aduh, jangan Pak. Kalau warga di sini tanahnya dibeli, nanti mereka makan apa? Ya nggak apa-apa, nanti kan kerja di tanah saya. Aduh, gimana ya? Itu pengacara datang, polisi datang, preman datang. Bagaimana caranya agar si warga desa itu semuanya menjual tanah pada si pengusaha ini? Dengan intimidasi dan iming-iming yang kuat, akhirnya seluruh warga desa menjual tanahnya kepada si pengusaha ini. Akhirnya si pengusaha ini mengganti tanah itu menjadi perkebunan miliknya sendiri untuk memperluas lahan perkebunan yang memang sudah sangat luas. Si warga desa itu dalam konteks jual beli tidak dirugikan karena dia dapat uang dari pembelian tanahnya. Tetapi setelah itu apa yang mereka miliki? Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka akhirnya tidak memiliki kemandirian finansial. Disinilah contoh bagaimana ikan besar kalau tidak dikasih makan, dia akan makan ikan-ikan kecil. Mereka memiliki kekuasaan finansial, mereka memiliki kekuasaan atas penegak hukum mungkin ya. Untuk negara-negara korup mereka memiliki kekuasaan dan koneksi terhadap para penegak hukum dan lain sebagainya. Sehingga dengan kekuatan yang sebesar itu, mereka bisa melakukan apapun terhadap orang-orang kecil, fakir miskin. Maka banyak akhirnya negara-negara besar yang lebih cenderung untuk memihak pada pengusaha-pengusaha itu demi melindungi ikan-ikan kecil dalam kolam itu. Alasan ketiga, kenapa pemerintah akan cenderung berpihak pada pengusaha kaya daripada kepada buruh miskin, yaitu para buruh itu tidak memiliki daya tawar. Ini penting, para buruh itu sejatinya tidak memiliki bargaining apapun, karena dalam konteks ini, si pengusaha itu adalah pemilik aset, kemudian buruh itu yang nebeng hidup dari pengusaha itu. Jadi ini maaf ya, tapi saya bilang kita umumkan saja, kita luaskan saja perspektif kita. Ada seorang pengusaha mendirikan sebuah pabrik di satu kawasan, dan pabrik itu akhirnya menyedot lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan sampai 100.000 orang. Nah, setiap satu buruh dibayar satu bulannya itu 4 juta rupiah. Misal ya, itu kecil dibanding keuntungan perusahaan, tapi 4 juta. Dan si buruh adem-adem aja, kerja aja. Tetapi seiring berjalannya waktu terjadi inflasi. Ketika inflasi, kebutuhan pokok masih makin banyak. Ketika kebutuhan pokok makin banyak tapi gajinya tetap gitu-gitu aja, ya udah akhirnya si buruh itu minta gaji sama pengusaha. "Pak, gajinya dinaikin dong sampai 6 juta aja." Kata si pengusaha, "Gak bisa lah, kan ini pabrik saya ya, untungnya gimana saya aja, mau bayar kamu berapa juga nggak apa-apa. Kalau kamu protes pengen naikin gaji, saya pecat kamu. Kan lebih banyak orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. 100 orang saya pecat di sini, ada 2,6 juta orang Indonesia yang butuh lapangan pekerjaan. Jadi silakan kamu pergi aja, nanti saya buka lowongan kerja." Kan begitu. Kemudian ceritanya si buruh itu nggak terima. "Ya udah kalau gitu saya dipecat, pecat aja." Dia pergi. Tapi dia mengumpulkan massa teman-temannya yang belum dipecat. "Ayo kita demo sama-sama ke pengusaha-pengusaha itu, dasar pelit. Luar biasa, masa kita digaji cuma segini padahal perusahaan untungnya segitu, serakah banget sih mereka." Akhirnya berkumpullah si buruh-buruh itu, banyakan 30 orang misalkan. Demo. Pecat semuanya. Selesai. Oh, pas dipecat, mereka langsung ngomporin teman-teman yang lain, bikin serikat pekerja, serikat buruh, demo lagi ke sana. Itu si pengusahanya juga nggak khawatir. Mana pemimpin serikat buruhnya? Datangin pemimpin serikat buruhnya. "Kamu mau apa?" "Kami minta gaji 6 juta kalau mau kerja di sini." "Ya udah, daripada gitu, saya kasih kamu 12 juta sebulan. Tapi kamu
redam demonstrasi itu. Kan bisa. Dan banyak kejadian pemimpin-pemimpin, tidak semua ya, tapi banyak kejadian pemimpin-pemimpin serikat kerja itu cenderung pro pada pengusaha karena dia sudah dapat tunjangan ekonomi yang besar, yang memadai. Udah itu diem lagi, itu yang demo-demo yang tadi dipecat, ya udah gak bisa apa-apa lagi. Kalah lagi. Anggaplah si buruhnya ternyata berhasil mencari seorang pengacara tangguh yang hebat yang pengen cari muka. Akhirnya didapatkanlah debat di pengadilan dan akhirnya misalkan si buruh menang dalam gugatan itu. Si buruh mulai sekarang akan dapat gaji 7 juta sebulan. Misalkan begitu. Apakah si buruh bisa menang lawan pengusaha? Tidak bisa juga, Baraya. Anggaplah si buruh dapat 7 juta dan 100.000 pegawai di sana itu surak-surak, hore hore kami menang, perjuangan kami para buruh akhirnya benar-benar dihargai, kami sekarang dapat gaji 7 juta sebulan, misalkan begitu. Si pengusahanya datang kepada presiden, Pak Presiden, iklim investasi di Indonesia sangat buruk, saya mohon maaf, saya akan nyatakan pabrik saya di sini bangkrut karena tidak mampu membiayai para buruh. Saya akan pindahkan seluruh aset saya ke Vietnam. Beres. Si pengusahanya mungkin akan keluar dana sekian-sekian, tetapi tidak akan menjatuhkan uangnya sama sekali, kekayaannya tetap tidak berubah. Dia akan pindahkan ke Vietnam, di Vietnam dia akan cari buruh, dan pemerintah di sana akan dengan sukacita, oh, alhamdulillah, kata pemerintah Vietnam, kami memang sedang butuh investor, di sini sedang butuh lapangan pekerjaan dalam jumlah yang sangat banyak, kalau Baraya di sini mau bikin perusahaan, syukur. Akhirnya diterima di Vietnam. 100.000 orang yang ada di Indonesia yang tadi jadi buruh itu, yang katanya menang, kami menang sekarang dapat 7 juta sebulan. Gigit jari, awalnya demo kemenangan karena 100.000 akhirnya dapat 7 juta itu jadi istighosah berjamaah semuanya karena pabriknya sudah pindah ke sana dan mereka yang semula memiliki lapangan pekerjaan jadi tidak memiliki sama sekali. Nah, dalam konteks ini saya ingin cerita pada Baraya bahwa buruh itu tidak memiliki bargaining. Dan karena itulah kalau terjadi perdebatan atau benturan kepentingan antara pengusaha dengan buruh, biasanya, tidak selalu tetapi biasanya pemerintah akan cenderung pada pengusaha, bukan kepada buruh. Oke, Baraya, itu saja. Cukup sekian ya. Saya tahu Baraya pasti banyak unek-unek, banyak pikiran di dalam hati yang tadi itu yang saya uraikan, tetapi itulah yang saya maksud dengan banyak perspektif. Saya tadi menggunakan perspektif pemerintah, pengusaha, dan buruh. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silakan simak video saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.